Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rizkia Priyanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kelas Manajemen Law Firm E NIM 2017-161. Yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit meresensi buku yang berjudul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau Law Firm Management in Indonesia. Penerbitnya yakni Center of Finance, Investment and Security Law dari Jakarta, tahun penerbitnya tahun 2007. Langsung saja, sebenarnya inti dari buku ini adalah menjelaskan bagaimana tahapan atau proses ataupun rules yang harus dilakukan untuk ketika kita menjadi seorang advokat. Nah, sebenarnya kehidupan advokat itu tidak semanis dan tidak segampang yang dibayangkan. Banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan. Tidak hanya lulus menjadi fakultas hukum, tapi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi seorang advokat. Nah, persiapan yang cukup matang terkadang belum cukup. Jadi kita harus memikirkan ataupun mengatur detail-detail kecil tentu untuk menentukan kelanggengan sebuah firma hukum. Nah, karena itu pendiri ataupun partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Di Amerika Serikat khususnya sudah biasa sebuah kantor hukum berusia lebih dari 1 abad, meskipun para pendiri dan partnersnya sudah gonta-ganti. Nah, sebaliknya di Indonesia masih jarang sekali ditemukan sebuah kantor advokat yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya kurang dikelola dengan maksimal ataupun dengan baik. Nah, manajemen kantor hukum sendiri ini tujuannya bukan hanya untuk melanggengkan sebuah usaha. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang ada. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipikologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi ataupun tunggal atau biasa disebut dengan sole practitioner, tentu saja relatif gampang karena organisasinya yang harus dikelola begitu ramping ataupun tidak cukup luas. Nah, beda kalau dengan firma hukum yang sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat 75 orang ataupun bisa lebih. Kemudian, pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit dan lebih kompleks. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusianya, kepengurusannya, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, serta hal-hal yang menjamin antara kantor dengan hubungannya dengan klien. Nah, di dalam buku ini juga mencoba menjawab ataupun menjelaskan bahwa salah satu kelebihan dari buku ini ya, materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum besar ataupun kantor hukum ternama. Sehingga sayang kalau kompilasi ini tidak dibaca secara detail, sehingga mungkin saya hanya bisa menjelaskan secara ringkas. Mungkin teman-teman yang menonton bisa lebih membaca agar bisa lebih paham secara detailnya ya nanti di bukunya. Nah, Ahmad Zain Umar Purba dari Ali Budiarjo Nugroho menyinggung bahwa pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelolaan firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusianya, dan tentu yang paling penting adalah pajak ya. Tetapi jangan lupa melupakan tujuan didirikan sebuah firma itu apa sih? Nah, Sri Indriastuti Hadiputranto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadiputranto Hadinoto dan Partners, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya punya tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada tujuan utamanya untuk mendirikan sebuah firma itu apa. Kemudian tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama untuk berlangsung lebih panjangnya nyawa dari si firma hukum ini. Nah, profesi seorang pengacara
belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma seringkali nih advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan. Namun seringkali atau kebanyakan deh, hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan atau jurisprudensi ataupun doktrin. Nah, buku ini bisa menjadi salah satu sumber referensi untuk kita semua termasuk saya sebagai ilmu baru, sebagai jendela baru bahwa memang ketika kita mendirikan sebuah law firm ataupun kantor itu tidak hanya ujuk-ujuk kita mendirikan sebuah kantor, tapi banyak sekali proses, banyak sekali aturan, serta banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mendirikan sebuah kantor. Seperti itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.